warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Badru Alaina dengan nomor induk mahasiswa 8597904061. Kini saya akan melakukan praktikum pada modul 1, yaitu tentang gerak pada tumbuhan. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu yang pertama, 2 tanaman putri malu yang sudah diberi label A dan B, kotak penutup atau sejenisnya, label pengamatan, alat tulis, serta penggaris. Gerak pada tumbuhan yang akan saya amati pada putri malu yang pertama yaitu gerak seismonasti. Gerak seismonasti yaitu gerak pada tumbuhan karena adanya suatu rangsangan atau sentuhan. Pengamatan yang pertama yaitu melakukan sentuhan secara halus. Pada sentuhan secara halus, reaksi putri malu yaitu mengatup secara perlahan, akan tetapi tidak mengatup seluruhnya. Selanjutnya, sentuhan secara sedang. Pada sentuhan secara sedang, reaksi putri malu yaitu mengatup lebih cepat dan masih belum mengatup secara keseluruhan. Kemudian, sentuhan secara kasar. Pada sentuhan secara kasar, reaksi putri malu yaitu mengatup sangat cepat dan mengatup secara keseluruhan. Jadi, kesimpulannya yaitu tumbuhan putri malu merupakan tumbuhan yang bereaksi terhadap rangsang, baik itu sentuhan secara halus, sedang, maupun kasar. Tumbuhan ini akan tetap bereaksi. Reaksinya yaitu dengan mengatupnya daun-daun dan melemahnya tangkai, sehingga seperti tanaman yang layu. Pada gerak tumbuhan yang kedua, yaitu gerak niktinasti. Gerak niktinasti dipengaruhi oleh adanya cahaya. Daun putri malu akan tertutup saat hari mulai gelap dan kembali terbuka setelah adanya cahaya sinar matahari. Sebelum melakukan uji percobaan gerak niktinasti, tumbuhan putri malu daunnya terlihat terbuka, tangkainya kokoh, dan terlihat seperti tumbuhan segar. Tanaman putri malu yang berlabel A, kita letakkan di tempat terang dan terbuka. Dan untuk tanaman putri malu yang berlabel B, kita tutup menggunakan kotak penutup secara perlahan. Setelah tanaman putri malu yang berlabel B sudah tertutup, kita tunggu selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, buka penutup kedap cahaya secara perlahan. Dan yang terjadi pada tanaman putri malu label B yaitu daun putri malu mengatup setelah dia tidak mendapatkan cahaya matahari. Dan untuk putri malu dengan label A, daun putri malu tetap terbuka. Baik, kesimpulannya pada percobaan ini adalah gerak pada tumbuhan putri malu terjadi karena adanya suatu rangsangan, yaitu terjadi saat daun mengatup karena adanya sentuhan, serta pengaruh cahaya, yaitu terjadi saat daun mengatup pada saat hari mulai gelap. Gerak pada tumbuhan yang ketiga yaitu gerak geotropisme negatif pada kacang merah. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu 2 pot yang sudah diisi dengan tanah yang subur, kertas, gunting, solatip, dan biji kacang merah. Lalu, beri label pada pot A dan diletakkan secara vertikal. Kemudian, beri label pot B dan diletakkan secara horizontal. Selanjutnya, masukkan 3 biji kacang merah pada masing-masing pot. Pada pot A, masukkan 3 biji kacang merah, dan pada pot label B juga dimasukkan 3 biji kacang merah. Setelah itu, letakkan kacang merah di tempat yang terbuka, dan jangan lupa untuk disiram dengan air secukupnya setiap pagi. Lakukan pengamatan setiap pagi dan sore hari. Pada hari pertama, keduanya sudah mulai tumbuh kecambah. Pot label A tumbuh di pagi hari, dan pot label B tumbuh di sore hari. Pada hari kedua, kedua kecambah yang tumbuh di pot label A dan label B sudah mulai berkembang. Pada hari ketiga, pada pagi hari, kedua kecambah sudah mulai tumbuh batang. Ketika sore hari, batang mulai menjulang tinggi. Pada hari keempat, pot label A daun sudah mulai tumbuh, sedangkan pada pot label B daun belum tumbuh.
Pada hari kelima, keduanya sudah mulai tumbuh daun dan keduanya tumbuh secara vertikal mengikuti arah cahaya. Pada hari keenam, kedua tanaman sudah semakin tinggi dan daun pada pot label A semakin melebar. Pada hari ketujuh, pada pot label A, tanaman tumbuh secara vertikal, sedangkan pot label B, meskipun tanaman tumbuh secara horizontal, dia tetap membengkokkan batangnya ke arah vertikal, sesuai dengan arah cahaya. Jadi, kesimpulannya yaitu, tumbuhan kacang merah, baik yang ditanam secara vertikal maupun horizontal, tetap tumbuh dan bergerak mengikuti arah cahaya sinar matahari, yaitu tumbuh secara vertikal atau ke atas. Jadi, gerak pada tumbuhan kacang merah disebut dengan gerak geotropisme negatif. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.